Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Rahma dengan NIM 12170200075. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya materi mengenai pemisahan campuran sebagai salah satu syarat penugasan pada mata kuliah Teknik Analisa Bahan Hayati. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya suatu campuran ini terdiri dari beberapa senyawa-senyawa atau beberapa molekul-molekul yang sifat atau zatnya itu berbeda. Nah, pemisahan campuran ini atau disebut juga dengan penyulingan, suatu cara untuk memisahkan campuran senyawa berdasarkan kecepatan penguapan dari bahan. Kemudian pemisahan campuran berdasarkan penyusunan dari materinya. Campuran ini dapat dipisahkan dengan cara pemisahan berupa zat padat-padat, pemisahan padat cair larutan, kemudian pemisahan padat cair suspensi, pemisahan beberapa zat padat, pemisahan zat cair yang tidak saling melarutkan, lalu pemisahan zat cair dari larutannya. Kemudian, poin yang kedua yaitu pemisahan campuran berdasarkan metodenya terbagi atas beberapa cara. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, suatu proses pemisahan zat yang mempunyai kelarutan yang berbeda. Kemudian kristalisasi untuk mendapatkan zat padat yang larut dalam cairan. Lalu ada ekstraksi di mana proses pemisahan campuran yang caranya itu melarutkan suatu zat ke dalam campuran yang pelarutnya itu sama. Lalu absorpsi, metode pembawaan suatu zat oleh zat lain. Jadi kayak harus dipancing gitu. Kemudian kromatografi. Kromatografi ini khusus untuk pemisahan zat yang berwarna. Karena si prinsip dari kerjanya itu pemisahan zat dari perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak atau ada dengan pelarutnya. Yang terakhir ada destilasi. Prinsip dari destilasi ini didasarkan pada perbedaan titik didih dalam suatu cairan campuran yang akan dipisahkan. Nah, komponen yang titik didihnya lebih rendah itu akan lebih dulu menguap saat proses pemanasan, dan prosesnya itu meninggalkan komponen yang lebih tinggi titik didihnya di labu didih. Kemudian komponen yang teruapkan ini lalu akan diembunkan lagi pada saat ada di kondensor, dan cairan dari hasil pengembunan akan tertampung di wadah terpisah seperti dari gambar di pojok kiri ini. Ini adalah bagian-bagian dari alat destilasi. Selanjutnya, destilasi ini tergolong dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama destilasi sederhana, yang kedua destilasi bertingkat, destilasi vakum, destilasi azeotrop, lalu destruksi. Nah, di mana destilasi sederhana ini pemisahan cairan titik didih yang memiliki titik didih yang rendah atau cairan dari padatan atau minyak melalui penguapan aliran air dengan melalui kondensor. Atau bisa dikatakan juga pemisahan dari campuran yang selisih dari titik didihnya itu cukup besar dalam campurannya. Lalu ada destilasi azeotrop, di mana pemisahan campuran yang sulit dipisahkan dengan menggunakan senyawa lain atau tekanan tinggi untuk memecah ikatan azeotrop tersebut. Kemudian ada destilasi bertingkat, di mana pemisahan dari bahan kimia serupa dengan titik didih yang
berdekatan menggunakan kondensor tambahan di bawah tekanan yang menghasilkan bahan kimia lebih murni. Artinya, banyak sekali e, cara banyak sekali saringan yang harus dilewati oleh campuran tersebut. E, dengan banyaknya penyaring ini, tujuannya untuk membuatnya lebih murni. Contoh dari destilasi bertingkat yang sering kita gunakan seperti minyak bumi. Apa sih minyak bumi ini? Bagaimana sih cara dari dihasilkannya produk-produk dari minyak bumi? Nah, sudah kita ketahui bersama ya bahwa minyak bumi ini bisa menghasilkan bahan bakar yang selama ini kita gunakan untuk kendaraan mobil atau motor. Nah, bahan bakar awal mulanya ini diproses di dalam kilang minyak. Nah, pengolahannya dengan beberapa proses untuk bisa digunakan dalam keadaan aman di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun proses dari destilasinya ini dengan menggunakan destilasi bertingkat. Dengan cara minyak mentah yang ada di penampungan dipompakan terus-menerus melalui pipa-pipa yang ada. Nah, tahap awalnya masuk ke furnace atau ruang bakar. Ada bagian yang menyalakan api untuk memanaskan minyak mentah yang ada di pipa tersebut. Nah, bahan bakarnya itu berupa gas tanpa henti. Artinya harus ada gas yang terus berkelanjutan. Lalu, minyak bumi ini akan menuju destilasi yang ada puluhan tingkat. Uap kondensor uap minyak akan naik ke setiap tingkat melalui gelembung. Nah, yang lebih tinggi titik didihnya akan berada di bak kondensasi rendah. Sebaliknya, yang lebih rendah akan ada di kondensor tinggi. Nah, lalu produk atau fraksi awalnya yang dihasilkan adalah gas LPG yang sering kita gunakan untuk memasak dengan suhu kisaran kurang dari 20 derajat Celcius. Yang kedua, produknya itu nafta yang tidak bisa langsung digunakan. Lalu bensin, kemudian minyak tanah, kemudian solar atau diesel. Produk selanjutnya yaitu pelumas atau oli, kemudian lilin yang berada di suhu lebih dari 350 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ada residu yang berisi rantai karbon panjang yang dapat diolah lebih lanjut. Nah, sisanya dari produk residu ini adalah digunakan untuk pembuatan aspal. Yang terakhir ada destilasi vakum dengan tekanan rendah yaitu 0,4 atm untuk memisahkan campuran yang bersifat komponen yang menjaga sensitivitas produk terhadap suhu, memisahkan komponen dengan tekanan uap rendah atau untuk efisiensi energi dengan reboiler temperatur rendah. Dan yang terakhir ada reflux atau destruksi, pemisahan untuk mempercepat reaksi dengan pemanasan dalam destilasi tanpa mengurangi jumlah dari material yang sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.